Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi yang dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Sedangkan pemasaran adalah aktivitas dalam proses menyatakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Sedangkan komunikasi pemasaran adalah sarana yang mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual. Yang kedua adalah komponen komunikasi pemasaran. Yang pertama ada komunikator. Komunikator merupakan pihak yang membuat pesan dengan maksud tertentu untuk disampaikan kepada objek pesan atau disebut juga dengan komunikan. Komunikator merupakan pihak yang memiliki maksud tertentu kepada objek agar objek tersebut bergerak sesuai dengan keinginannya. Semua orang dapat menjadi komunikator, termasuk dalam masalah bisnis. Bahkan anak kecil pun bisa dapat menjadi seorang komunikator. Yang kedua, ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari komunikator. Oleh karena itu, komunikator yang baik tidak bisa mengabaikan komunikan yang hendak ia tuju. Sekalipun produk yang dijual adalah sama, akan tetapi apabila komunikan berbeda, maka pesan yang disampaikan itu akan memiliki efek yang berbeda juga. Sekalipun produk yang dijual sama, akan tetapi bila komunikan berbeda, maka pesan yang disusun juga idealnya mengikuti konteks yang dimiliki oleh komunikan. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah rumusan maksud yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan biasanya terwujud dalam simbol-simbol bahasa tertentu. Media. Media adalah sarana yang digunakan agar pesan yang dibuat oleh komunikator dapat tersampaikan kepada komunikan melalui seperti radio, televisi, surat kabar, dan lainnya. Dalam komunikasi pemasaran, media digunakan untuk membuat pesan yang telah dibuat oleh komunikator dapat diterima oleh konsumen, sehingga konsumen memiliki minat untuk membeli produk yang telah dibuat oleh si komunikator. Yang kelima ada hambatan. Hambatannya adalah hal-hal yang dapat mengurangi tingkat penerimaan pesan pada komunikan. Hambatan patut dipetakan dalam sebuah komunikasi karena berpeluang untuk membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga tujuan dari komunikasi pun tidak tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu, sebaiknya seorang komunikator senantiasa memetakan dan memperhitungkan hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi seorang komunikan tersebut. Yang keenam ada tujuan. Tujuan pokok dalam komunikasi pemasaran dapat dibilang adalah pelanggan yang mau untuk membeli produk yang akan dijual oleh sebuah perusahaan. Walaupun bentuk pesanannya berbeda, akan tetapi tujuan pokok ini akan senantiasa menjadi goal akhir dari keseluruhan proses komunikasi pemasaran. Yang ketujuh ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Umpan balik sangat penting yang diperhatikan oleh sang komunikator, karena dari situ kita dapat tahu apa komunikasi yang kita lakukan itu efektif atau tidak. Yang kedelapan ada produk. Produk merupakan unsur dalam komunikasi pemasaran, karena produk inilah pesan yang disusun dengan baik. Tanpa mengetahui produk yang dijual oleh perusahaan dengan baik, maka pesan-pesan yang dibuat tidak akan efektif. Bahkan bisa menjadi membuat produk tidak tertarik untuk membeli produk yang akan diperjualbelikan oleh sebuah perusahaan. Tujuan komunikasi pemasaran. Setiap pola komunikasi memiliki tujuan komunikasi dalam pemasaran.
Teknik komunikasi memiliki berbagai macam tujuan, yaitu yang pertama, mendapatkan koneksi. Dengan melakukan komunikasi melalui berbagai media yang ada, seperti media sosial atau media penyebaran informasi lainnya, akan mendapatkan koneksi antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, feedback. Sebagai pemilik bisnis, Anda bisa meminta kritik dan saran dari konsumen mengenai produk yang kita jual. Kritik dan saran bisa diminta melakukan dengan cara menyebarkan dan disebarkan melalui media sosial atau media yang lain, seperti survei dan form khusus. Ketiga, memberikan edukasi. Media komunikasi yang telah digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen sebagai melalui produk yang akan dipasarkan. Contohnya, tata cara suatu produk berbasis situs web merupakan bentuk komunikasi memiliki tujuan agar konsumen terbiasa dengan produk kita. Branding merek perusahaan. Selain itu, jenis komunikasi melakukan fungsi melakukan branding merek perusahaan agar lebih banyak yang dikenal oleh orang banyak. Dengan branding, kita juga meningkatkan layanan serta membuat citra perusahaan lebih baik. Yang kelima, meningkatkan pelayanan. Jika perusahaan bisa melakukan komunikasi dengan baik, akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan konsumen. Meningkatkan layanan bisa juga dilakukan dengan cara berbagai, membuat blog yang interaktif, melakukan iklan, memberikan cerita tentang kejadian atau asal-usul perusahaan kita. 6. Meningkatkan penjualan. Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah meningkatkan penjualan produk. Semakin banyak produk yang akan kita jual, maka makin banyak keuntungan yang kita dapatkan. D. Manfaat komunikasi pemasaran. Teknik komunikasi yang efektif akan meningkatkan penjualan serta memajukan merek perusahaan. Maka dari itu, terdapat manfaat yang didapatkan, yaitu yang pertama, mengembangkan visi strategis perusahaan. Dengan menggunakan teknik membantu komunikasi ini akan berusaha untuk mengembangkan visi yang strategis berkaitan dengan memanfaatkan peluang pemasaran dan juga perangkat yang dapat perusahaan untuk dalam membantu membuat inovasi terbaru, mempromosikan produk. Hal ini akan membuat perusahaan memiliki ciri khas identik merek yang dipasarkan ataupun di masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat sadar akan merek produk. Secara tidak langsung, komunikasi yang baik dan benar akan membuat masyarakat menjadi sadar akan merek produk perusahaan meskipun banyak produk serupa dari kompetitor. Keunikan dari ciri khas yang dimiliki sebuah merek maupun pendorong masyarakat lebih mudah mengenali produk. 3. Menonjolkan keunggulan produk secara kompetitif. Melalui komunikasi pemasaran, perusahaan bisa melakukan komunikasi yang strategis dan tepat melalui beberapa media pendukung atau mempromosikan produk yang akan dijual. Yang keempat, memunculkan niat baik. Teknik komunikasi ini akan membentukkan niat baik perusahaan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan etiket baik dari konsumen. 5. Menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen merupakan unsur terpenting dalam sebuah bisnis. Maka dari itu, teknik komunikasi yang dilakukan secara tepat akan membentuk hubungan yang baik antara penjual atau perusahaan dengan konsumen. 6. Menarik investor. Jika komunikasi secara tepat memiliki ciri khas dan memiliki nilai yang lebih baik, akan menarik minat investor untuk melakukan investasi di perusahaan itu. Investor akan merasa puas dengan produk yang diiklankan karena pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Yang ketujuh, meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika saja masyarakat sudah mengenali sebuah produk, menaruh kepercayaan terhadap sebuah produk itu, dan merasa puas terhadap produk, karena keinginan produk masyarakat akan semakin tinggi dan membuat perusahaan itu mengalami keuntungan. 8. Memunculkan ide-ide yang inovatif. Jika ada yang tertarik dengan komunikasi pemasaran, pastinya akan membuat sesuatu yang kreatif dan inovatif untuk memunculkan ide promosi yang baru dan segar. Dengan mengikuti tren yang sedang terjadi, pastinya perusahaan bisa melakukan promosi dengan produk yang pas. Ruang lingkup komunikasi pemasaran. Ruang lingkup kajian komunikasi pemasaran dapat dielaborasi berdasarkan pernyataan berikut ini. Pertama, siapa saja yang akan menerima pesan? Yang kedua, pesan apa yang akan dikatakan? Yang ketiga, citra organisasi atau merek apa yang akan dipertahankan pada penerima? Yang
keempat, berapa banyak pengeluaran untuk membelanjakan sebuah citra perusahaan baru. Yang kelima, bagaimana suatu pesan itu dapat disampaikan. Yang keenam, tindakan apa dari penerima yang diinginkan. Yang ketujuh, bagaimana mengontrol keseluruhan proses pada saat yang diterapkan. Ketetapan apa yang dapat dicapai. Berdasarkan pernyataan yang sebelumnya, maka yang dapat kita pahami tentang ruang lingkup kajian komunikasi pemasaran yaitu: pertama, konsumen sebagai target komunikasi pemasaran. Yang kedua, rancangan pesan pemasaran. Yang ketiga, membangun citra organisasi dan merek. Yang keempat, budget komunikasi. Yang kelima, strategi penyampaian pesan pemasaran. Yang kelima, strategi komunikasi pemasaran. Yang ketujuh, pengendalian komunikasi pemasaran. Kedelapan, keputusan komunikasi pemasaran. Yang keempat, yang membedakan antara komunikasi pemasaran yang terpimpin dengan komunikasi pemasaran yang tidak terpimpin adalah komunikasi pemasaran terpimpin biasanya tidak bisa mencapai penjualan yang efektif dan ide-ide yang dikeluarkan oleh seorang itu kurang efektif karena tidak adanya pimpinan yang bisa mengatur arah dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Sedangkan komunikasi pemasaran yang terpimpin ialah lebih meluasnya pemasaran yang terjadi karena adanya pimpinan yang bisa mengatur dan memiliki pemikiran ide yang kreatif untuk peningkatan penjualan yang terjadi.